Oke. Oke Bang. Siang. Anda dari Kristen? Saya agama Katolik. Katolik. Sampai sekarang namanya namanya Muhammad itu sekarang gimana sampai sekarang. Dan yang kedua, hari raya ya, seperti kami orang Kristen dan Katolik ya, 25 kan punya Yesus Kristus dilahirkan. Tapi sampai sekarang kakak punya agama Islam ya, gimana ya, sampai sekarang belum ada dicatat di kalender bilang, oh agama yang ini, oh tanggalnya begini, harinya begini. Belum ada sama sekali sampai sekarang. Tapi orang Kristen sama orang Katolik 25 hari bangkit, hari lahirkan Yesus Kristus. Itu aja. Ini makanya saya tanya, sekarang Muhammad itu sekarang di mana? Dan dia punya wajah, punya muka seperti Yesus ya, di mana? Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa kok orang teman kita ya, teman seperti Nandar sama, kenapa kok dia pakai lagi Tuhan kami itu taruh lagi gini lagi? Kenapa tidak taruh foto Muhammad punya foto atau Allah punya foto? Kenapa kok begitu? Baik. Itu aja. Saya mau minta ini aja. Pak Yusuf, saya tidak pintar ya, tapi saya minta aja begini aja. Sekarang Muhammad dia sudah bangkit atau belum? Dan dia punya wajah di mana? Itu aja. Baik. Itu aja. Jadi, itu aja. Allah itu bukan manusia ya. Allah itu tidak dapat dilihat dengan mata. La dari hukul absor, dia bukan manusia yang dapat dilihat dengan mata. Jadi nggak mungkin ada foto Allah. Yang kedua, ya kenapa Nabi Muhammad itu tidak dipoto? Karena pada zaman tersebut belum ada fotografer atau kamera atau video. Ya. Gitu, nggak ada ya, makanya nggak ada foto Nabi Muhammad, nggak ada. Yang ketiga ya, kenapa tidak dipoto? Karena kita menghindari kesyirikan. Bisa aja nanti ada foto Nabi Muhammad ya, malah disembah-sembah oleh manusia, dikultuskan, akhirnya syirik. Itulah alasannya kenapa foto Nabi Muhammad itu tidak ada, tidak dipublikasi juga, meskipun ada gitu ya, nggak akan dipublikasi. Meskipun orang melukis ya karikatur, pelanggaran udah, karena nggak boleh dikarikaturkan agar apa, menghindari kesyirikan. Itu alasannya kenapa foto Nabi Muhammad itu tidak ada. Oke, jelas ya, menghindari kekultusan. Terus di mana dia sekarang? Semua para nabi itu wafat. Alam yang kami yakini setelah wafat adalah alam pembatas, yaitu barzah. Apakah Nabi Muhammad di barzah? Ya, tidak ada keterangan tentang hal itu, tapi Nabi Muhammad keterangannya ada di Allahumma ar-rafiqul a'la. Dia hidup bersama Tuhan sekarang. Ada. Memang jasadnya itu dimakamkan di Madinah, Arab Saudi. Cuma sekarang di mana dia ditempatkan? Dia ditempatkan di sisi Allah yang paling tinggi. Karena orang yang syahid, orang soleh itu hidup di sisi Allah dengan memperoleh rezeki. Tuh. Tapi sekarang Muhammad sampai sekarang dia masih dikubur atau dia sudah dibangkit? Oh, jasadnya doang yang dikubur itu. Hakikat dia, roh dia bersama Tuhan semesta alam. Di mana? Kalau ada contohnya ya, seperti kampungnya Tuhan ya. Tapi sekarang Muhammad sampai sekarang juga dia tidak bangkit. Kenapa kok kita doakan dikubur sana? Baik. Belum sampai dunia kiamat juga, belum lahir terus. Itu gimana? Belum bangkit terus itu. Jadi gini, salah banding Anda Bang ya, salah Anda membanding Yesus dengan Nabi Muhammad. Yesus menurut Anda Tuhan, sedangkan Nabi Muhammad itu Nabi. Jangan kau banding apel dengan jeruk, jangan.
Kalau Nabi Muhammad nabi, banding aja dengan nabi-nabi yang lain. Ada nggak nabi-nabi yang lain bangkit? Kan nggak ada. Dan wajar para nabi itu mati. Wajar. Yang kagak wajar itu kalau ada Tuhan yang mati. Kan gitu. Kalau nabi-nabi iya, nabi-nabi Abraham, Nabi Musa, Nabi Muhammad wajar karena nabi beliau wafat semua gitu. Yang kurang ajar itu kalau ada Tuhan yang mati gitu. Oh Tuhan kok mati? Itu bang. Jadi jangan abang membanding Tuhan dengan nabi, banding nabi dengan nabi. Jangan banding apel dengan jeruk. Salah bandingnya Anda. Tapi kenapa kok Pak Ustadz? Kenapa kok orang yang seperti Pak Ustadz ya, itu Pak Ustadz ya, saya tidak marah. Kita saling melengkapi satu sama lain itu aja. Kalau saya omong salah karena saya punya bahasa itu satu bagus. Udah, itu iya, udah dijelaskan. Begini. Kenapa kok Pak Ustadz, saya lihat Pak Ustadz live, saya lihat dan teman-teman juga, saya lihat kenapa kok harus ke Madinah, lempar batu-batu sama cium batu yang benda mati dan minum lagi kincing onta, itu apa? Itu Baik bang, habis ini habis ini boleh saya tanya Kristen gitu ya, tentang 3 hal ini juga saya tanya nanti ya. Kalau saya tidak jawab kan saya ini saya tidak pintar seperti seperti Kak Edis, Kak RK, saya tidak pintar, tapi saya hanya cari Bang. Edis dengan RK itu, Edis dengan Anda lebih pintar Anda daripada Edis. Tidak, saya ini lebih bodoh, tapi Oke, jadi gini. Saya jelaskan dulu ya. Apakah di Arab sana minum kencing unta ya? Jawabannya tidak. Tidak ada dalilnya atau ayatnya dalam Islam itu umat Islam disuruh minum kencing unta. Di zaman Nabi ada namanya suku Uranah. Suku Uranah ini karena dia tidak tahan dengan suhu Madinah, mereka sakit. Lalu minta saran dengan Nabi untuk pengobatan. Nabi memberikan solusi dari kencing unta tersebut dicampur dengan susu. Tapi kencing unta itu tidak diperintahkan untuk seluruh muslim. Hanya untuk suku Uranah tadi sebagai pengobatan. Suku Uranah itu suku kafir. Habis dia minum kencing unta yang disuruh Nabi, mereka sembuh dari sakit. Setelah itu mereka mencuri untanya. Itu ceritanya, bukan muslimnya bang disuruh minum kencing unta, bukan. Itu bukan perintah untuk muslim, kencing unta itu untuk diminum ya, biar abang tahu gitu. Terus yang kedua bang ya, tadi apa yang kedua? Ke Arab lempar-lempar batu, puter-puter Ka'bah kan gitu, cium-cium batu. Bang ya, tidak semua orang ke Arab itu lempar batu. Tidak semua orang itu ya yang ke Ka'bah itu cium batu. Haji dengan umroh itu beda. Nah, kalau ya ritual ibadah itu ada perintahnya dalam Quran. Lalu kenapa lempar setan, katanya lempar batu? Itu sebenarnya hanya simbol. Kita melemparkan kejelekan kita yang ada dalam diri kita keluar gitu. Itu hanya simbol lempar batu itu. Jadi apa yang buruk dalam diri kita ya, selama ini kita punya penyakit hati, atau selama ini kita ada kelakuan yang kurang baik, disimbolkan dengan melemparkan batu dari tubuh kita yang kita pegang, supaya apa? Maknanya agar diri kita itu terlepas dari sifat yang buruk. Tuh alasan kenapa melempar batu. Ya, terus apakah wajib mencium batu Hajar Aswad? Jawabannya tidak. Tidak wajib untuk Islam itu mencium batu Hajar Aswad. Batu Hajar Aswad itu pernah dicium Nabi bang. Pernah dicium Nabi karena umat Nabi Muhammad ini mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi, maka kami pun ikut menciumnya.
andai Nabi tidak pernah cium batu itu, kami juga nggak ikut cium. Makanya sahabatnya ngomong, hai batu Hajar Aswad, kalau kamu tidak aku lihat dicium Nabi, aku nggak akan cium kamu. Kata sahabatnya, kamu itu batu yang tidak memberikan manfaat dan tidak juga membuat mudarat, tidak membuat celaka gitu. Jadi yang namanya cium batu itu tidak diwajibkan juga untuk umat Islam keseluruhan, Bang. Hanya yang mampu melaksanakan aja ke sana. Gitu. Apakah setelah dia tidak dapat mencium batu ke Makkah, dia bukan Islam atau berdosa? Kagak. Tetap dia Islam dan tidak berdosa kalau tidak cium batu itu. Jadi itu bukan wajib, Bang. Abang hanya mendengar tuduhan-tuduhan orang di luar agama Islam yang membenci agama Islam. Jadi cium batu tidak wajib. Terus kencing unta bukan untuk umat Islam perintahnya. Agar Anda tahu ceritanya gitu secara singkat. Ya Bang lah. Gitu. Ya itu saya meminta Pak Ustadz. Saya itu kan orangnya tidak pintar, orang tidak pintar. Tapi saya di sini kan cari duit. Iya toh. Makanya saya minta aja. Kalau Abang, tidak masuk akal, oke, tidak apa-apa saya minta maaf. Itu kita saling melengkapi satu sama lain. Saya tidak marah Pak Oke. Ustadz. 100% saya tidak marah. Saya tidak seperti Bang. teman-teman kita omong habis, yang satu belum omong habis, kita bertengkar. Kita tidak mana duit. Kita saling mengerti Bang. satu sama lain. boleh nggak Bang saya tanya balik? Kalau saya mampu, oke saya omong. Kalau saya tidak mampu, saya angkat tangan bahwa ini saya punya Oke. kemauan sampai di sini aja. Itu aja Kak. Sering kan baca Biblenya? Kalau dulu saya di Timor Leste, di negara saya harus hari Minggu saya ke gereja. Baik. Dan Senin sampai Sabtu kita kerjanya full. Satu hari kita harus ke gereja. Apa itu pastor yang omong itu apa, kita harus terima ya. Baik Bang, Itu aja. boleh saya nanya ya? Bisa. Bang, Kalau ini saya- kitab Anda ya? jawab. Ini Alkitab Anda. Tapi saya bukanya di HP ya, boleh? Boleh. Kalau nggak percaya saya bukakan, dia sama masalahnya gitu. Saya mau tanya yang ini Bang, ya. Perihal tentang masalah yang ini nih, ya. 2 Raja-Raja 18 nomor 27. Oke? Tetapi juru minuman agung berkata kepada mereka, adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan nya, tahinya, dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Nah, ajaran minum air kencing dan kotoran sendiri itu ada di Kristen awalnya, Bang. Pertanyaan saya, apakah sudah dilakukan oleh umat Kristen minum kencingnya sendiri dan kotorannya sendiri gitu? Udah habis? Ini Udah habis? dulu. Soalnya ada 2 pertanyaan Bang nanti sama Batu. Oke. Minum apa itu? Minum kencing sama Kotoran sendiri. ya, Di Kristen itu. Oke, Kristen ya, oke. Ini kalau Ini bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tainya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? kalau menurut ya, pribadi saya ya, saya orang Katolik ya. Saya belum pernah lihat dengan 4 mata bilang, oh saya minum kencing onta, kencing apa ke, berak ke, ini saya belum lihat dengan 4 mata. Itu saya jujur, saya orang Katolik. Itu aja. Lalu gimana ini? Ini nggak dikerjakan di Kristen gitu? Tapi belum ada apa itu matanya sendiri, lihat sendiri. Tapi kan ada video, ada buktinya, video ada atau enggak? Seperti yang teman-teman orang Islam ya,
contohnya lempar batu, ada video, ungkat, Oke. kan ada video. Tapi kan Kristen hanya begini aja kan orang tidak paham. Ya orang Gini bang. ini tidak ada buktinya, tidak ada evidensinya, orang tidak percaya. Baik. Itu Baik, ini bang, masalahnya gini. Masalahnya cium batu itu nggak ada di Al-Quran kami, nggak ada. Kencing unta itu nggak ada juga di Al-Quran kami, nggak ada. Itu kan cuma di hadis. Nah, sedangkan minum kencing sendiri sama tai sendiri itu ada di kitab Anda sendiri, kitab suci Anda. tidak percaya. Saya tidak percaya menurut saya. Abang udah nggak percaya dengan kitab Kristen lagi gitu. Ya, bukan saya tidak percaya, tapi di dalam hati saya belum pernah lihat yang empat mata begini, Pak Ustaz. Betul, demi Tuhan. Saya tidak. Ini isi kitab abang loh. Masa nggak percaya? Iya betul, yang betul sama sekali betul. Tapi kan saya belum lihat yang empat mata. Ya, toh Kak. Waduh, tiba-tiba nggak percaya Bibelnya, abang nggak percaya kitabnya tiba-tiba. Bukan saya tidak percaya kitab saya ya. Tapi saya belum ada apa evidensinya. Tapi kan ya Alkitab itu saya percaya. Kenapa saya tidak percaya? Ini saya punya Alkitab. Kenapa saya tidak percaya? Ya. Tapi ada buktinya atau belum? Seperti Ini, Bang. Untuk itu. Baik. Jadi gini bang, ya. Jadi gini, saya udah diskusikan sama Edis. Ini kan ada di kitab kamu, ya. Kalau udah ada di kitab, maka kan namanya pelajaran, kan gitu. Pelajaran untuk hidup. Oke. Ada videonya seperti Kak Edis putar di apa itu di TikTok ada atau enggak? Contohnya ya. Bentar, itu kan kalau abang, Iya, bentar saya belum selesai. Gini. Untuk masalah minum kencing unta tidak ada di Quran. Untuk masalah cium batu tidak ada di Quran, tidak ada di kitab kami. Masalahnya kan dari tadi kata saya di kitab Kristen ada makan dan minum kencingnya sendiri, kan gitu. Ya, buktinya gimana Kak? Nah, jadi kita gini, abang betul. Gini, bang, namanya kita beragama itu kan dari kitab. Kalau bukan dari video. Jadi abang nanti gini, kata abang nggak ada videonya nih orang makan dan minum kencingnya sendiri dalam Kristen kan kayak gitu, nggak ada videonya. Tapi ada di kitabnya gitu loh bang. Iya, Nah, yang Muslim punya kan ada video begini. Tapi ya itu nggak apa-apa video, karena Muslim itu tidak beriman dengan video bang. Kita tidak percaya. Muslim itu tidak beriman dengan video. Muslim itu beriman kepada Al-Quran, kitab suci. Tidak ada di kitab suci kami kencing unta. Tidak ada di kitab suci kami batu hajar aswad yang dicium. Nah, yang ada itu kayak gimana nih di Kristen? Di dalam kitab sucinya ada minum kencing sendiri dan makan tai sendiri. Apakah sudah dilakukan umat Kristen yang ada di kitabnya gitu loh? Ya, menurut saya, ya Pak Ustadz, saya menghargai kamu, menghargai Pak Ustadz karena Pak Ustadz punya umur bukan seperti saya tetap hormat, saya banyak kata lagi. Karena saya menghargai kakak, bukan saya takut dengan kakak, bukan begitu. Kita saling menghargai satu sama lain, itu aja. Itu prinsip saya. Nah, itu aja. Tapi orang mati saya tidak peduli ABC, saya tidak peduli. Yang penting apa yang saya tanya, yang kita omong baik-baik, aja. Yang lebih bagus Iya, Bang. Pak Ustadz. Begini aja Pak Ustadz. Saya minta satu aja. Saya tidak marah. Kau Ustadz juga tidak marah dengan saya. Kita saling mengerti satu sama lain. Begini aja. Kalau bisa PK aja sama KIDIS TV itu lebih enak. Jangan seperti kami yang Udah, gini. Berarti Anda nggak tahu. Sabar bang, sabar. Saya sama Edis TV udah.
mereka Kristen itu minum kencingnya sendiri dan tainya sendiri gitu. Karena ajaran minum air kencing itu lebih duluan ada di Kristen gitu loh bang. Maksud saya, ngapain abang mikirin kencing unta, sedangkan di Kristen lebih duluan ada ajaran minum kencing sendiri gitu loh maksud saya gitu. Ada apa itu, ada fakta atau tidak, ada atau enggak? Saya minta aja ya, saya minta aja. Lah ini kan udah terjadi di kitab abang. Iya betul, saya Bang, paham. kalau gini, abang cari video kan gini. Ya. Saya udah bilang iman kita itu bang tidak bisa didasari oleh video. Tapi Iman kita itu didasari dengan kitab. iya betul, saya percaya kata Ustaz, saya respect ya toh. Makanya saya tidak tahu, saya tanya. Atau dibilang orang Kristen minum onta, kencing, bikin segala macamnya. Tapi ada buktinya atau enggak? Seperti kata Ustaz Muslim. Tapi bilang ada lempar batu, minum onta, ada videonya. Yang sekali itu orang Islam, teman-teman Islam saya ya, saling hargai. Kita saling menghargai satu sama lain, tapi agamanya beda-beda. Kenapa kok 75% ganti Tuhan lagi? Itu kan ada kesalahan, dan ada kesalahan di dalam lingkungan kita itu. Kita harus tahu, begini begitu. Tapi menurut saya ya, kata Ustaz, saya respect. Tapi saya tidak pintar seperti kakak Ustaz. Nih. Saya ada satu video nih, udah dibahas lama nih. Nih, yang oleh siapa nih? Oleh Lois Prasetyo. Perintah apa nih? Perintah makan tai dan minum kencing sendiri. Tuh, dalam Kristen tuh. Videonya nih, ya, ini Kristen dia. Lois Prasetyo ini. Tuh, dibahas tuh. Ya. Oke. Dia udah bahas 5 tahun yang lalu ini video nih. 6 tahun yang lalu. Tuh. Atau oke, saya percaya, nggak apa-apa. Saya tidak pintar, saya tidak pintar seperti Kak Ustaz sama kakak saya, Nandar, sama yang lain, sama satunya kakak yang Edis, RK. Saya tidak pintar sama mereka. Saya itu orangnya nol besar, bukan nol kecil. Tapi saya minta aja begini aja. Ya, kita saling menghargai satu sama lain. Oke. Bang, sudah. Saya nggak tanya kencing lagi, udah. Ya, nggak tanya minum kencing sendiri lagi. Bolehkah pertanyaan yang kedua tentang batu? Ya. Oke. Bang, abang kan menyembah Yesus, betul nggak? Betul, abang menyembah Yesus. Abang tahu nggak? Kata Paulus, Yesus itu adalah batu. Bukan batu. Nih. Dia itu Yesus. Iya. Dia itu Yesus. Nih. Dia itu bukan apa itu? Bukan batu. Bang, baca kitab abang dulu ya. Nih. Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Kata Paulus apa? Yesus adalah batu bang. Nih ya. Yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Abang kan nyembah Yesus, berarti abang nyembah batu gitu. Bukan batu. Lah, ini disebutkan Yesus adalah batu di kitab abang. Iya. Batu. Abang nyembah, bahasa bilang kita harus dia punya, kalau bahasa Timor Leste saya omong, tapi bahasa itu satu banget. Makanya kata Bagaimana? kalau bahasa Timor Leste itu saya omong, kakak juga bingung. Kalau saya omong yang bahasa Timor Leste, kakak juga bingung. Tapi bahasa Nah gini bang, yang saya tanya sama Anda, berarti Anda nyembah batu gitu, karena Yesus adalah batu. Bukan batu, dia spiritu. Ya, dia tidak batu. Tadi- Karena kita tadi- sama dia lah, seperti dia. Tadi di kitab
Di kitab Anda, coba Anda baca. Yesus adalah batu memang. Tidak. Oh, kenapa tidak? Yesus adalah batu. Tadi saya bukakan ayatnya tuh. Oke, nggak apa-apa. Saya sudah katakan kepada kakak Yusuf ya. Saya tidak bukan seperti KRK, kakak Edis. Itu kan saya bukan orang seperti sama dia. Saya ini nol besar terlalu besar. Makanya saya hanya aja apa yang tanya saya jawab, tapi saya tidak pintar sama mereka. Itu aja. Waduh. Bang, abang udah lihat nggak? Saya tidak marah, Kak Ustaz. Oh, Bang Med. Iya. Saya mau pikir Kak. Ya, saya Iya, tidak marah. oke. Itu aja ya. Oke.